Sebelum saya mulai, saya mohon Anda ikhlas membacakan suratul Fatihah untuk teman saya yang baru saja meninggal, seorang pejuang di Palestina yang memperjuangkan kesehatan, yaitu almarhum Bapak Yose Rizal. Beliau adalah anggota Mercy yang berangkat ke Palestina dan meninggal beberapa saat yang lalu di Cibubur. Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan beliau husnul khatimah dan semua amalnya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kalau Anda membicarakan soal pendidikan, coba kita lihat definisi pendidikan. Kalau terbaca, mudah-mudahan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. Saya akan bahas ini sebentar, sedikit saja. Jadi, pendidikan itu yang paling penting materinya atau suasananya? Halo? Suasananya. Saya berdiri ya. Ini yang pegang kamera, bisa lihat saya enggak? Masih kelihatan enggak? Jadi yang paling penting adalah suasana. Jadi Anda di rumah tangga Anda, apakah Anda sudah menikah atau belum menikah, punya anak dan ingin menikah, ingat yang nomor satu itu yang harus diciptakan adalah suasana. Nah, suasana ini tidak tergantung kepada akal yang pandai, tidak juga tergantung kepada kehalusan budi, dan juga tidak tergantung kepada kekuatan fisik seseorang, tapi suasana itu diciptakan oleh hati. Memperkuat iman seseorang itu hatinya yang harus diperbaiki. Pengalaman saya sebagai pembimbing haji, saya alhamdulillah punya pengalaman naik haji berkali-kali, 17 kali. Alhamdulillah, saya doakan Anda nanti berangkat ya. Amin. Ya. Jangan amin aja, nabung duitnya. Ya, jadi di rumah atau di kamar Anda harus punya satu kotak sedikit untuk umrah atau untuk haji. Ya. Itu nanti kalau sudah Anda awali seperti itu, biasanya nanti jalan itu akan mudah. Suka ada aja rezeki. Jadi saya ulangi, nomor satu yang paling penting adalah kekuatan hati, supaya iman itu bisa tumbuh di sana dengan baik. Tapi orang yang imannya kuat itu tidak secara serta-merta halus perasaannya. Kadang-kadang perasaannya itu bukan kasar, tapi bawaannya tegas saja, seperti itu. Lalu akal akan berkembang juga kalau hati ini kuat. Ya, fisik, kesehatan kita juga akan berkembang kalau hati itu kuat. Jadi hati itu memegang sentral atau memegang pusat pengendalian dari diri. Itu yang penting sekali. Ya. Nah, dari situ kita akan melihat pola asuh di dalam kehidupan kita itu ada 4. Kita kaji dulu pola asuh yang pertama, ya. Nah, ini pola asuh yang sehat yang mana? Ini ada pola asuh yang disebutnya otoriter. Jadi kalau Anda sama adik Anda atau anak Anda otoriter,
nanti anaknya seperti apa jadinya? Nih, saya akan bacakan. Gaya orang yang otoriter itu suka ngerasa paling tahu, ya. Anak-anak suka bilang sok tahu lu, gitu. Itu karena gayanya dia selalu menganggap paling tahu, ya. Lalu berkuasa dan kerjanya apa? Memerintah aja. Lalu menganggap dirinya selalu benar, ya. Nah, nanti cenderungnya ke emosi. Watak anak yang terbentuk nanti dia merasa kurang tahu, tidak berdaya, ya menurut aja. Karena saya seorang guru besar, saya mendidik guru-guru, teman-teman sekalian. Guru-guru itu suka sok tahu, ya. Dan kalau gurunya seperti itu, nanti anak dia itu seperti apa jati dirinya? Sulit mengaktualisasikan diri, tidak berprestasi. Jadi anak-anak yang nilainya rendah itu suka saya teliti orang tuanya kayak apa. Nah, orang tuanya biasanya berkuasa, makanya anaknya bodoh, goblok, gitu. Karena sering digoblok-goblokin sama bapaknya. Goblok lu. Jadi itu bukan gaya yang ideal, ya. Nah, ada juga tipe orang tua yang melindungi, ya. Nah, yang melindungi ini adalah orang tua yang biasanya anaknya tunggal, hanya satu dan sering sakit, begitu. Nanti kalau umpamanya dia dimarahi oleh gurunya di sekolah, anak itu mengadu kepada orang tuanya itu membela, gitu. Siapa itu? Biar nanti bapak labrak tuh guru kamu, gitu. Padahal anaknya yang salah tapi gurunya yang dipersalahkan. Jadi suka dibela, suka dimenangkan, dan cenderung memanjakan. Watak anak akhirnya tergantung dan terjamin kepada orang tuanya. Segala sesuatu orang tua. Jadi diri anak nanti akhirnya sulit menjadi dewasa dan dia biasanya menguasai kita. Tapi kalau umpamanya kita membebaskan mereka, ya udahlah terserah adik mau apa terserah, begitu. Itu anak-anak yang begitu karena terlalu dipercaya oleh orang tuanya selalu mengizinkan anak itu mau apa diizinkan. Nanti watak anak menganggap dirinya dewasa dan cenderung kemauannya harus selalu dituruti, ya. Saya pernah lihat di mall ada anak yang menangis-nangis, beronta-ronta karena ingin dibelikan barang, ya. Kata ibunya tidak, tapi karena bapaknya lemah, akhirnya udah deh, ini uang bapak. Nah, disitulah mulai rusak rumah tangga itu. Karena itu suami istri harus sepakat bersama untuk bagaimana caranya mendidik anak. Caranya bagaimana? Yaitu caranya yang ya, yang ini yang terbaik. Mengarahkan, berdialog, memberi pedoman, bekerja sama, membimbing, sehingga watak anak itu menjadi hormat kepada orang tua, senang berdiskusi, lalu berkesadaran terhadap tujuan hidup, menguasai apa yang diperlukan, merasa diperlukan, memiliki tempat untuk bertanya. Jati diri anak yang tumbuh itu menjaga nama baik keluarga, mudah bersosialisasi, berprinsip, dewasa, dan memiliki akar dalam keluarga. Jadi ini anak teman-teman sekalian, tipologi pola tipologi pola asuh. Jadi jangan Anda terdorong kepada otoriter, membebaskan atau memanjakan, tapi hendaknya Anda itu tipologinya yang demokratis. Tapi bagaimanapun juga ada ilmu psikologi, coba teruskan, yang memberikan pengetahuan kepada kita bahwa manusia itu ada yang tidak stabil, murung, tegang, itu yang di atas tuh.
sedih, dingin. Sebelah kanan, ya, perasa, tidak tenang, marah-marah, bergejolak, gitu. Yang paling sehat adalah yang di bawah, yang stabil. Coba kita baca yang sebelah kirinya itu, hati-hati, tenggang rasa, damai, terkendali, dapat dipercaya, lalu optimis, aktif, bermasyarakat, dan yang lain-lain. Jadi dalam berkeluarga, kalau punya istri, punya suami, kalau mbak-mbak kebetulan ikut mendengarkan ini, semuanya hendaknya kita mengambil posisi stabil. Coba, saya nggak tahu kameranya bisa melihat saya apa enggak. Coba tolong saya disorot. Halo. Di sebelah mana sih? Oh, situ. Bisa lihat saya enggak? Bisa. Coba tangannya gini semuanya. Lihat ke layar. Ayo semuanya. Mau stabil, mau tidak stabil? Mau apa? Stabil. Senyum. Ya kalau mau stabil senyum. Ayo semuanya. Senyum. Salam. Orang yang suka enggak memberi salam itu tidak stabil. Ya, senyum. Salam. Sapa. Sabar. Udah berapa S tuh? 4. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Salam. Sapa. Sabar. Syukur. Jadi orang bersyukur kepada Allah. Syukur. Sehat. Sugih. Sugih itu kaya. Kaya apa aja macam-macam yang baik-baik. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Senyum. Salam. Sapa. Sabar. Syukur. Sehat. Sugih. Semangat. Sukses. Surga. Ya. Allahu Akbar. Aku kalau bilang Telkomsel, kamu bilang Allahu Akbar, ya. Telkomsel. Jadi kata Telkomsel itu nyambung ke Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya berangkat haji. Ya. Penting sekali. Ya. Nah, cenderung sikap itu harus kita lihat. Apa sih sukses pendidikan? Sukses terus bahas. Nah, sukses pendidikan itu nomor 1 bertakwa. Dan nomor 2 berkepribadian matang. Mana yang lebih matang? Orang yang hitung uang aja atau yang ikhlas? Halo. Yang ikhlas, ya. Jadi menjadi orang itu ikhlas dulu, nanti rezeki itu datang sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu 3, mempunyai ilmu yang mutakhir, ilmu komunikasi yang paling baru yang mutakhir, mempunyai rasa kebangsaan dan berwawasan global. Yang terakhir, watak yang perlu dikembangkan itu adalah ada 13, ya. Yuk kita baca rame-rame semuanya. Nomor 3, nomor 7, nomor 10, nomor 12. Integritas itu mempunyai prinsip, ya. Nomor 13, jadi yang harus kita lihat masa depan dan juga penyelesaian tugas. Tapi yang paling penting nomor 1. Ini nomor 1. Ayo kita baca bersama-sama. Bertakwa. Fleksibel. Jangan kaku, ya. Keterbukaan. Ketegasan. Berencana. Mandiri. Toleransi. Disiplin.
disiplin, berani ambil risiko, berani ambil risiko, sportif, sportif, setia kawan, integritas, integritas, orientasi ke masa depan dan penyelesaian tugas. orientasi masa depan dan penyelesaian tugas. Iya, sudah selesai. Alhamdulillah. Habis, ya. Seandainya ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau nanya enggak? Atau enggak biasa ada tanya jawab? Ada juga. Ya, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Tanya Pak. Ya, silahkan. Ini pakai itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk ya. Iya Pak. Prof mau tanya, ini kan sekarang banyak orang yang mempertanyakan mengenai Menteri Pendidikan yang baru, muda dan sebagainya. Nah sekarang ini arah pendidikan kita sudah seperti yang Bapak sampaikan tadi atau belum Pak? Terima kasih, hanya itu aja. Iya. Menteri Pendidikan kita namanya siapa Pak? Hah? Iya, dipanggilnya Pak atau Mas? Mas. Dia nggak mau dipanggil Pak, dipanggilnya Mas Nadiem. Saya udah rapat sama dia 4 kali. Kalau saya pikir orangnya ini muda, semangat. Terus, nah ini satu hal, segala sesuatu ingin cepat lihat hasilnya. Ya kira-kira itu menguntungkan atau tidak? Kalau dikerjakan di Irian Jaya, kira-kira uangnya dapatnya berapa gitu loh. Suka nanya gitu. Bapak mau nggak digituin sama istri? Udah di Telkomsel itu dapatnya berapa Bapak? Hah? Iya. Jadi dia bagus, orangnya muda dan orangnya dinamis. Tapi menurut saya pendidikan itu harus sabar gitu. Ya. Menurut Bapak semua guru disenangi nggak oleh murid-muridnya? Tidak kan? Pengalaman saya ini, ya, ada anak-anak bilang ini, ya Allah kepala sekolahnya masuk. Sebab kepala sekolah itu kerjanya apa? Marah-marah aja. Itu anak TK itu. Hei guru, kepala sekolahnya masuk, hei. Bener aja, begitu kepala sekolahnya mendekati, apa? Ngomongin ibu? Enggak, ibu kemarin kemana? Kata anak-anak, ibu sakit kemarin. Makanya bunda, jangan marah-marah. Nanti sakit. Jadi anak-anak itu bisa melihat guru yang menyenangkan dan guru yang tidak menyenangkan. Saya hati-hati betul Pak, sebagai dosen S3, S2, S1, dan saya kebetulan membimbing sebagai penasihat lab school yang ada di Cibubur tuh. Ya itu dekat rumahnya Yose Rizal. Ya begitu, kalau sama anak-anak saya jarang terus langsung melihat kekurangannya begitu. Saya biarkan aja mereka happy. Saya biarkan mereka senang. Kan ada lagunya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Mana senang? Kata anak-anak, kalau bokapnya datang merengut aja. Mama, bapak datang, biarinlah. Kan banyak istri yang nggak begitu terlalu gembira kalau suaminya pulang. Bu, bapak pulang. Iya, udah kedengeran gitu. Ibu kenapa sih gitu sama bapak? Kan bapak capek, Bu. Alah, mending bawa duit. Jadi kita harus bisa membaca sebetulnya apa yang ingin dikembangkan. Nah, Mas Nadiem itu yang kalau menurut saya dia bagus, dan Bapak mesti tahu ya, dia kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak tahu
murid di Indonesia ada berapa? 51 juta. Gurunya 3 juta. Makanya kalau orang bandingin sama Singapura, sama Malaysia, saya bilang sama orang Singapura, don't compare Indonesia with your country. Ya, jangan suka bandingkan itu. Your country is very small, our country is so big. Almost 33,000 islands. Kita punya 33.000 pulau, Pak. Ada pulau-pulau yang belum ada namanya, Pak. Sekarang ini. Tapi itu pulaunya Indonesia. Yang kemarin yang ribut yang di mana? Natuna, kan. Baru ngeh tuh. Saya pernah ke Natuna, Pak. Untuk membina anak-anak SD, SMP di Natuna. Dulu, waktu saya masih kuat. Sekarang sih enggak. Aku udah 77 tahun. Iya, kalau disuruh jauh-jauh tuh saya enggak lah. Tapi kalau disuruh ke Perancis, pergi. Saya udah capek, Pak. Nah, itu UNESCO itu ngurusin Angola, ngurusin Yemen, ngurusin Saudi Arabia. Ya Allah, ya Rabbi. Cina itu, ya Allah, yang namanya Cina. Itu dia urusannya, Pak, kalau Cina itu satu. Apa coba? Duit. Iya. Jadi apa-apa kalau negosiasi gitu, nanti ujung-ujungnya how much money will I get? Saya bilang, I don't know. We have to calculate and sit down together. Kita harus menghitung dan kita harus duduk bersama. Apa keuntungan ini? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu sebetulnya bukan untuk menjadi kaya, tapi mempunyai akhlak. Ya, akhlak yang baik. Rasulullah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk membuat orang cerdas, tetapi mempunyai akhlakul karimah. Akhlak yang karimah, akhlak yang terpuji, yang bagus. Nah, makanya saya kalau ke sekolah yang saya lihat akhlaknya anak-anak. Kayak saya tadi ke lab school Kebayoran bertamu karena saya diundang. Wah, anak-anak itu, Pak Arif, kok jarang datang? Saya bilang, ya, gue dikeluarin. Pak Arif sekarang di mana? Di lab school Cibubur. Wah, enak banget tuh lab school Cibubur. Ya, kamu di sini kan guru-gurunya baik, saya bilang. SMP-nya itu tahu nomor 3 di DKI dan nomor 5 di seluruh Indonesia. Terbaik, Pak. SMP-nya. Jadi kalau SMP-nya bagus, SMA-nya bisa unggul. Bisa dapat yang unggul. Kalau SMA-nya unggul, dapat, Pak, ITB kecil. UI apalagi? UGM. Itu mah gampang. Jadi kan anak-anak kita itu akan menyelesaikan pendidikan mereka sampai tersier, sampai tingkat S3. Jangan hanya sekunder itu SMA. Apalagi premier, itu sekolah dasar. Tapi segala sesuatu, dasar ini yang paling penting, baru naik ke atas. Ya, kira-kira begitu, Pak. Ada lagi yang mau nanya terakhir, ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait di dunia pendidikan bahwa kita sering melihat anak-anak zaman sekarang untuk dididik agamanya sudah lebih baik di sekolah, khususnya misalnya terkait dengan hafalan Quran dan lain sebagainya. Namun dalam prosesnya di aktualnya itu kita sering nemuin anak-anak itu juga masih ada bullying yang kadang-kadang itu terbawa sampai dewasa gitu. Sedangkan pihak sekolah sendiri juga tidak bisa menindaklanjuti yang seharusnya ada punishment yang membuat orang itu jadi jelas sehingga tidak lebih menghargai orang lain itu. Mohon sarannya, Ustaz. Ya, saya sih setuju sama Anda. Nah, pertanyaannya saya kasih contoh ya. Coba Anda pergi ke lab school Cibubur itu. Yang di depan apa? Masjid. Itu dulu, Pak. Waktu saya membuat lab school di Kebayoran,
Yang pertama saya buat masjidnya dulu. Baru kelas-kelas, baru sekolahnya. Jadi kita jangan sampai berkhianat kepada Allah. Itu nomor satu. Ya, mohon maaf nih, saya sering untuk mengurus orang yang meninggal gitu. Orang mau baca Quran repot Pak. Karena apa? Di rumah itu nggak ada Quran. Ya Allah, sedih banget. Ada, tapi ada di mana gitu. Terus dibuka itu sampai kertasnya gitu. Itu berarti kan nggak pernah dibaca. Jadi Anda kalau mau mencari pendidikan yang baik bagi anak, nomor satu yang paling harus Anda perhatikan adalah program-program agama. Program-program agama. Jangan kalah kita sama orang Kristen, orang Katolik. Kan mereka itu gerejanya selalu nempel sama sekolahnya. Kayak Santa Ursula, seperti itu. Dan dia unggul di atas. Tapi kita kan nggak mau kalah ya. Nah, saya unggulin juga. Kalah sama Lab School. Dia nomor 4, kita nomor 2. Tapi tahun sebelumnya kalah sama dia lagi. Jadi hidup untuk pendidikan ini juga ada perjuangannya. Nah, insya Allah kalau Anda punya anak, Anda udah nikah. Udah, anaknya berapa? 3. Nomor berapa tuh? Hah? Iya. Kelas 5. Oh, suruh belajar yang baik supaya ujian nasional mau hilang, Mas. Ya, tapi ujian sekolah nggak akan hilang. Nah, nanti yang akan dilihat oleh UGM, oleh ITB itu adalah rapor dari anak-anak itu. Rapornya yang diteliti, bukan ujian nasionalnya. Sebab apa coba? Aneh enggak? Masa semuanya lulus? Ujian nasional itu selalu 100%. Padahal kalau saya lihat sekolahnya mana bisa 100% kayak begini. Nggak mungkin lah. Jadi di dalam pendidikan itu yang Anda harus ingat definisi yang tadi. Pendidikan itu adalah usaha. La ilaha illallah. Pendidikan adalah usaha. Tapi usahanya harus sadar dan terencana. Begitu. Untuk mengembangkan 5 kekuatan. Ya. Coba semuanya tangannya gini, sekali lagi. Kuatkan imanku. Nah, ini yang harus dikuatkan. Haluskan perasaanku. Cerdaskan akalku. Sehatkan badanku. Lu pegangan tangan sama teman-temannya. Pegangan tangan. Ya, eratkan silaturahmiku. My heart. Ini bahasa Inggris nih. My heart. My feeling, my head, my hand, pegangan tangan, my friend, my behavior itu tingkah laku, my feeling, my brain, my body, pegangan tangan, my bodyguard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Siapa? Ya, nanti keur mere ceramah engke di telepon deku. Ya rizqira Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.